Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa qala ta'ala fi kitabil karim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis yang Allah muliakan, bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadirkan di majelis majelis yang terbaik, karena ini adalah majelis mewarisi majelis yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafun saleh. Bukankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang wajib kita baca di dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itu klasifikasi adalah nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nabiyin, para nabi ya, utama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, orang-orang yang benar dan yang membenarkan kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, yang semata-mata berjuang karena Allah, memperjuangkan agama Allah. Jadi agama Allah ini diperjuangkan dalam rangka menguji dan mengangkat martabat kedudukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menguji benar dak imannya, benar dak keyakinannya terhadap syariat, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah hadirkan musuh-musuh ya. Yang paling aula adalah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Nah, sejak itu ketika terjadi peristiwa pengingkaran iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dan oleh sebab itu dia diusir, dikeluarkan dari surga. Sejak itulah dia menyatakan dan bahkan minta restu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah restui untuk memusuhi Adam dan anak cucunya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan
perlindungan. Nah, sehingga dia juga memperalat selain para jin, ya, juga manusia. Ini akan kita bahas nanti dalam surah An-Nas ini. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ini syaitan-syaitannya, ya, yang akan menjadi musuh-musuh kita. Jadi menguji keimanan kita, keyakinan kita, benar enggak kita takluk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia berjuang itu ya mesti menghadapi, ya, satu peristiwa namanya kematian. Kematian dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala itulah namanya syahid. Yakni para syuhada yang dia mendapatkan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memang berjuang li'ilali kalimatillahi hiyal ulya. Yang mereka benar berjuang untuk menegakkan agama Allah yang maha tinggi ini. Wassalihin, dan orang-orang saleh yang hidupnya selalu dalam kebaikan-kebaikan, ya. Jadi melakukan amal-amal saleh. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah jalannya para orang saleh tersebut. Yakni mereka getol, ya, dengan ilmu, dengan majelis, dengan kebaikan. Nah, sekarang kita mengikuti mereka. Tentu ini adalah karunia besar. Artinya benar permohonan kita, permintaan kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan para nabi, jalan orang-orang benar, jalan para syuhada yang betul-betul memperjuangkan agama Allah. Ini hari memang harus peran kita, ya. Kita ini dalam perjuangan sebenarnya tidak pernah lepas. Jadi tidak pernah lepas kita. Kalau bang kita hari ini kita menikmati lah, dalam artian sudah nyaman begitu kan? Enggak. Di setiap masa itu memang ada ujiannya masing-masing. Bahkan kalau boleh kita lihat ini lebih dahsyat sekarang ini. Orangnya perang pemikiran, ya. Jadi kami tadi ulun ini dari Marabahan ini, jadi subuh tadi turun jam 7 karena di kota Marabahan di gedung Selidah, ya, samping kantor bupati itu ada hari ini program namanya Bahsul Masail Ummah, membahas masalah-masalah keumatan, masalah umat, ya. Dan MUU tadi antara UIN Antasari Banjarmasin dengan MUI Barito Kuala dengan pemerintah daerah Barito Kuala untuk ada kerjasama di bidang ini, masalah-masalah keagamaan ini. Jadi berbagai macam program dimulai hari ini tadi adalah Bahsul Masail Ummah, yaitu program kami tahunan itu yang dikerjasamakan setiap tahun itu pada setiap kabupaten, ya, dengan pemerintah daerah. Jadi isu yang hari ini diangkat itu masalah pertama gerakan sempalan, ya. Sempalan itu mungkin dari bahasa Jawa nih baru tahu nih, sempal ripah, ya. Dahan dari pohon lepas. Nah, lepas itu namanya sempal, sempalan. Jadi ajaran agama yang saja lepas dari Islam. Dan itu sekarang, ya bukan sekarang, sudah lama inilah. Ini salah satu perjuangan ulama kita di Kalimantan Selatan itu adalah membasmi ini aliran-aliran ini yang mereka itu, kalau dalam ada istilah ungkapan lain itu ada ilmu sabuku namanya. Nah, itu ahlinya mungkin yang biasa ngisi di sini itu Dr. Ahmad, Ustadz Ahmad itu doktornya ilmu sabuku itu. Itu beliau penelitian sampai ke Malaysia, itu sampai ke Sumatera. Yang ada orang-orang Banjar itu selalu ada aliran itu, ya. Jadi ilmunya itu kalau di Jawa itu mungkin manunggaling kaula Gusti, ya. Jadi wahdatul wujud, bersatunya
hamba dengan Tuhan gitu. Ya. Nah, ini jelas-jelas menurut MUI ya, dalam kriteria aliran sesat itu masuk ini. Kenapa? Pertama diantaranya mereka itu free sholat. Jadi tidak ada sholat lagi. Ya, jadi tidak ada sembahyang. Tidak ada puasa. Dan dia malah menghina. Itu ulun ada punya kasetnya, itu punya rekamannya, ceramahnya itu ya, menjelek-jelekkan orang sembahyang itu. Nauzubillah ya. Nah, itu kan sempalan namanya. Ini masalah kita ini. Dan paling marak itu adalah di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin itu paling marak, itu banyak ya kajian-kajian seperti itu yang sangat disukai di masyarakat. Ternyata tadi laporan di Batola juga ada. Ya, di Batola juga ada. Itu aliran seperti itu. Nah, ini kan masalah ini. Yang jelas secara logika sudah lepas. Kita pakai logika sunnah saja ya. Ya, di Masjidil Haram, di Mekah dan di Madinah itu ada apa? Itu pertanyaannya kan. Kan Islam ini made in Mekah Madinah. Sumbernya dari sana. Jadi kalau satu produk itu itu harus kembali ke yang asli itu di mana? Ya, yang aslinya itu, yang orisinal di mana? Jelas adalah dari Mekah Madinah. Ayat Al-Quran saja Makkiyah Madaniyah. Jadi Al-Quran itu turunnya di Mekah, di Madinah, dan di tempat lain. Makanya ada surah atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang diikut itu adalah Nabi kita. Nabi sebagai pembawa. Makanya dalam syahadat itu harus memuat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Tapi syahadat sempalan tadi ada juga syahadatnya. Wa asyhadu anni Rasulullah. Ngaku Nabi. Nauzubillah. Nah itu ada dari penjelasan tadi, di hasil penelitian itulah macam-macam anunya tuh. Yang dibahas mereka itu, yang kesimpulannya ya jelas itu menyalahi Islam yang murni, yang orisinil. Itu adalah produk atau keluaran itu adalah dari Mekah Madinah. Nah, kalau ke sana kita kiblatnya, arahnya, maka pertanyaannya kalau kita ke Mekah itu ke mana? Kalau ke Madinah itu ke mana? Itu aja dulu pertanyaannya. Kalau ke Mekah itu kita mesti masuk Masjidil Haram. Kalau ke Madinah masuk ke Masjidin Nabawi. Jadi di Mekah itu kalau kita mau tawaf ya, mau ihram, mau umrah atau haji, itu aulanya itu bermula dari memasuki tanah haram, lalu masuk Masjidil Haram. Di situ ada Ka'bah Al-Musyarrafah, lalu ritual tawaf, lalu sa'i. Selesai tahallul kan kalau umrah seperti itu. Jadi adanya itu di Masjidil Haram. Lalu kita ke Madinah, ziarah, misalnya tujuannya ziarah kubur Nabi misalnya, ya. Ternyata bukan itu yang dipentingkan, justru salatnya itu. Masuk ke masjid itu salatnya, salat di Masjid Nabawi. Nah itu, ke Mekah sama, salatnya di Masjidil Haram depan Ka'bah langsung. Nah, jadi kalau kita melihat ke situ, ada masjid tempat salat, tempat sujud. Di Mekah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjidun Nabawi, di Palestina ada Masjidil Aqsa. Terus Islam berkembang seluruh dunia, setiap negeri-negeri Islam, baik tingkat nasional kita punya Istiqlal, tingkat provinsi kita punya Sebilal, tingkat kota itu ada Masjid Agung di Banjarmasin itu, Masjid Agung Miftahul Ihsan,
Tiap daerah tuh ada, sampai ke RT ada masjid musala. Sekarang logikanya itu untuk apa? Kalau kita mengikuti sempalan tadi, ini adanya ini untuk apa ini? Kesan apa ini? Nah itu kan jelas konsep kita. Oh ada yang mengatakan kita kada boleh nyesatkan orang, hanya Tuhan yang tahu. Allah sudah punya standar. Standar jelaskan. Ada arkanul Islam, arkanul iman. Ini bila menyalahi ini, maka dia batil. Menyalahi rukun ini, itu jelas standarnya itu. Lihat orang ini. Ya, sementara Allah sudah menetapkan, ya, dengan berdasar hadis Nabi yang sahih dan mutawatir. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jelas? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minal bil qadari khairihi wa syarrihi. Jelas? Misalnya al-Islam udkhulu fisini kafah. Jadi kafah yang makna pertama adalah kita harus menyempurnakan Islam yang 5 itu. Nah setiap itu ada syarat rukun lagi. Ya, ada syarat rukun syahadatain, ada syarat rukun sholat, ada syarat rukun puasa, syarat rukun haji, zakat, ada syarat rukun haji. Nah itu dijalani. Bila menyalahi itu, di semua itu semuanya hadis. Semuanya hadis yang sahih dan Nabi begitu, gitu kan? Baik secara amali, ya, ataupun secara qauli. Begitu Nabi menyarankan. Nah ini dasarnya. Bila menyalahi itu berarti lain, ada asli, gitu kan? Logikanya toh. Nah tapi itu marak, itu ramai itu. Ya di tempat kita ini diinformasikan dari setiap daerah, setiap wilayah itu, sehingga di antara yang cukup merepotkan MUI itu ini, aliran ini. Misalnya di kandangan muncul, ya, satu fahaman yang beda tadi. Akhirnya diteliti. Jadi bukan sembarang fatwa, hasil tabayyun, hasil penelitian dikolaborasikan. Ada penelitian berupa skripsi, ada penelitian berupa disertasi, ada penelitian berupa tesis. Itu ahlinya diambil, termasuk penelitian yang Ustadz Dr. Ahmad itu salah satu penelitian disertasi, ya, dan diujikan itu di UIN Syarif Hidayatullah itu di Jakarta. Nah itu dari hasil itu tabayun, periksa misalnya gitu. Lalu fatwa HSS misalnya sesat, maka tidak boleh ajaran itu dikembangkan di wilayah ini. Apakah selesai? Enggak, dia pindah dikit, pindah kabupaten, pindah ke rantau. Di situ pulangnya rantau belum punya fatwa. Nah, jadi harus ke provinsi itu. Nah itu contohnya tuh. Nah jadi kita ini sekarang ini harus selalu ada perjuangan, tidak bisa diam. Jadi selalu ada, ya. Nah, jadi paling tidak upaya dan usaha kita, ya, ini yang paling sederhana dulu, ya. Itu adalah amal ibadah itu kan meliputi ucapan, qauliyah. Seperti Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran itu amaliyah. Amaliyah terhadap Al-Quran yang pertama dia dibaca. Itu sudah syarat pertamanya itu, utamanya itu baca dulu, itu sudah punya nilai. Nah, difahami lebih bagus lagi, tingkatkan kualitasnya ke pemahaman dan diamalkan. Nah itu. Nah seperti misalnya yang akan kita bahas adalah mu'awizatain. Jadi fungsi 2 surah yang dikenal mu'awizatain, 2 surah pelindung. Nah jadi kita berlindung kepada Allah. Kalau lewat Al-Quran misalnya, ketika Maryam dapat dalam kandungan sang ibu,
Hannah, ya, istri Imran, Imran itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah perlindungan, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi Imran ini bernama Hannah itu meminta kepada Allah untuk mintakan perlindungan dari siapa? Dari setan. Demikian di hadis dengan Bukhari juga, Nabi kita meriwayatkan sesungguhnya aba'ukum, ya, ayah kalian, yakni Ibrahim yang dimaksud, ya. Nabi Ibrahim juga melindungi dua putranya Ismail dan Ishak alaihi wasallam dengan ucapan, "U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah." Demikian juga Nabi mengatakan, aku melindungi cucu yang dua ini, yakni Hasan Hussein, dengan ucapan tersebut. Bayangkan, kekasih Allah saja, ya, yang kita bersalawat salam kepadanya, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu kan, kita bersalawat atas beliau, bahkan keluarga beliau, ini keluarga teladan ini. Jadi kita meneladani beliau ini. Beliau melindungi anak beliau, cucu beliau, dari apa? Dari setan. Bahkan orang ketika baca Quran saja itu juga berlindung kepada Allah. Jadi orang baca Quran aja itu kada dilepaskan setan, itu bisa sesat. Bila kada berlindung kepada Allah, orang itu baca Quran, orang itu menafsirkan Quran, orang itu mempelajari Quran, tapi dia tidak berlindung kepada Allah, Al-Quran bisa saja difahaminya justru menyesatkan. Ada kan fatwa-fatwa aneh-aneh dari profesor, ahli Quran, ceritanya, tapi fatwanya aneh, menyelisihi apa yang telah berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan membuktikan bahwa Allah itu maha benar, supaya kita berlindung. Nah, itu, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi tidak ada satu amalan, satu pekerjaan kecuali baca Quran itu yang diperintahkan untuk dengan auzubillah, perlindungan kepada Allah. Nah, itu. Yang lain bismillah. Yang lain bismillah. Kalau Quran enggak, ya, kecuali awal surah. Di awal surah bismillah, di tengah-tengah surah cukup auzubillah. Bahkan ada satu surah tanpa basmalah. Surah ke-9. Surah apa? At-Taubah. Surah Bara'ah. Itu tanpa basmalah. Justru auzubillah. Nah, jadi pentingnya kita berlindung kepada Allah, minimal dengan ucapan. Nah, jadi selain ucapan-ucapan tadi, kita juga diperintahkan untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, Mu'awwidhatain. Karena mulai belakang ini kan kita ambil dari surah An-Nas bisanya di sini. Di sini Allah menyampaikan kepada Nabi kita dan tentu untuk kita dengan kata-kata qul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi 3 ayat ini merinci bahwa Allah itu adalah Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Itu Allah itu. Jadi Allah itu merupakan Rabb, ya, yang menciptakan manusia, yang menciptakan dan yang menjamin segala keperluan manusia. Itu adalah Allah yang dimaksud, yang memiliki, yang menguasai manusia. Jadi kita dalam kuasa Allah kita ini. Ilahin nas, dia sesembahan manusia. Jadi manusia mesti menyembah Allah. Nah, katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, rajanya atau yang memiliki manusia, sesembahan manusia. Nah, siapa dia? Allah. Dari apa?
Dari apa kita berlindung? Nah, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Jadi syaitan itu sifatnya dia bersembunyi, tidak terang-terangan, karena memang dia pertama makhluk gaib. Jadi secara kita dinyatakan tadi kan mereka itu musuh kita, ya, syaitan musuh kita. Jadi kalau kita nih bakalahi lawan syaitan dalam kondisi ahwalnya ini jelas kalah kita. Kenapa? Ya kada kelihatan. Inya melihat kita. Siapa yang menang yuk? Nyata yang melihat. Nang kada melihat. Kada bisa. Namun di sini Allah berikan. Allah yang melihat, yang melindungi kita. Ya itu. Jadi kita berserah kepada Allah di sini. Karena Allah Tuhan kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang kita sembah, gitu kan? Nah, maka kita disuruh berlindung kepadanya. Itu. Dimana setiap bisikan-bisikan syaitan itu mesti adalah bentuknya mengarah kepada kejahatan. Dia membisikkan kepada jalan kejahatan. Nah, itu. Yakni allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia, sudur ya, dalam hati. Dia masukkan ke dalam hati manusia bisikan itu, waswis ya, keraguan-raguan, kebimbangan ya, dibikinnya kita ragu, bimbang gitu kan. Nah, yang harus menjadi garis besar kita nih penghujung ayat ini nih ya, syaitan yang membisikkan ke dalam hati manusia berupa kejahatan, kerusakan itu siapa mereka? Ingat ya, minal jinnati wan nas. Ayo. Jadi ternyata manusia ini bisa jadi setan. Jadi bukan hanya makhluk gaib. Ini yang ketujuh memprovokasi, misalnya kan membisikkan mahuwasi. Nyawa maunya balakinya tuh. Jangan mau lawan. Nah itu kan tuh membisiki tuh, memprovokasi kawan supaya melawan laki. Itu syaitan tuh, nanti membisiki tuh. Itu. Jadi dari jin dan manusia kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Tapi anehnya malah kita jadi syaitan. Nah itu jangan sampai. Nah kalau kita ingin berlindung kepada Allah dari kejahatan setan, ya, justru kita jangan jadi setan. Apa ciri-ciri tadi? Ya, yang membisikkan, yang mewas-wasi orang sudah yakin, sudah bagus, sudah baik, agamanya bagus, sudah dibisikin nang kada-kada, itu kan? Ini bisa, dia ini orang-orang kayak itu memang dia diambil dari istilahnya tasawuf falsafi namanya. Jadi aliran tasawuf itu yang bikin sesat itu adalah yang falsafi, dari pola pikir kehebatan bepander. Kalau dalam istilah ilmunya itu ada ilmu kalam namanya. Tapi kalau ilmu kalam yang dalam rangka kalam untuk menjelaskan dalil-dalil akli tentang keberadaan Allah, tentang tauhid, itu identik. Kata-kata lain dari ilmu tauhid ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu ngomong, menjelaskan dengan argumentatif ya terhadap keberadaan Tuhan, tentang tauhid. Itu tidak masalah. Nah, yang berbahaya itu adalah falsafi kalam yang justru mempengaruhi kepada kesesatan. Itu tadi. Salah satu contoh nih lah. Ini dari pengaruhnya begini. Saudara Islam atau kada? Nah itu. Nah, apa pun betakon kayak itu ada apa betakon mana lah? Ya Islam lah itu kan. Islam itu pertama apa? Syahadat. Apabila nyawa bersyahadat. Apabila nyawa masuk Islam itu bila
Nah itu dari abah mama, itu ada sah. Katanya, kata seorang itu tadi kan, nih kata syaitannya tadi nih, dari manusia tadi, dia bikin ragu-ragu orang yang selama ini yakin dia sebagai muslim, Islam, karena dari bapak datun ini sudah dibikinnya keraguan. Maka Islam sudah bersyahadat. Kapan kamu bersyahadat? Dan bersyahadat dan dalam Islam itu ada kesaksiannya, ada saksi 2 orang. Siapa saksi kamu? Nah, berarti kamu ini selama ini belum Islam. Jadi harus masuk Islam bahasa kamu nih. Nah, lalu caranya sudah terpengaruh orang ini ya secara argumentatif, merasa bujur jualah. Nah, itu kan akhirnya dalam bertakwanya kayak apa caranya? Ya, lawan nakunya harus bersyahadat. Syahadat ulang itu. Nah, itu. Caranya ya cara sidin. Karena ajarnya Islam itu nanti dimulai dari awal hari. Awal hari dan logika dia adalah tengah malam, jam 00. Nah, kajiannya itu tengah malam itu. Kajiannya tengah malam. Nah, jadi harus basyahadatainnya malam, jam 00. Nah, itu baru mulai dihitung. Sejak itu kamu hari itu sudah muslim begitu. Nah, itu cara membisikannya itu mereka. Ada gurunya yang seperti itu. Nah, lalu salatnya setelah syahadat, salat ya. Nah, salat dalam Al-Qur'an itu bentuknya mufrad, bukan jamak. Jadi sekali aja sembahyang itu cukup. Belum lupa ada usallinya itulah. Dicontohkan dari usallinya. Jadi sekali sembahyang kawas sekali seumur hidup. Jadi sekali maghrib sampai mati gak ada sampai maghrib lagi. Ya, jadi mulai subuh tadi kan, awal hari subuh mulai sembahyang. Sembahyang subuh sekali, sembahyang zuhur sekali, sembahyang asar sekali, sembahyang maghrib sekali, sembahyang isya sekali, tamat, selesai. Nah, ini penyesatan luar biasa kan. Sementara orang di Mekah Madinah kayak itulah sembahyangnya. Enggak, hari-hari. Nah, itu. Nah, jadi orang-orang kayak ini kada bisa pakai dalil nakali. Ini kada pakai Quran, hadis, dia pakai logika. Jadi kalau kita melawani harus pakai logika juga, pakai akal juga. Itu. Kalau logika makan, pian berapa kali makan sehari? 3 kali. Nah, makan pagi, makan siang, makan malam. Betul pian yang lain makan. Kawa ada. Nah, ada kawa, berarti sama logikanya. Jadi sembahyang 5 kali sehari semalam itu ya harus siang malam bila ketemu. Hari itu kita masih ketemu ya sembahyang. Sama makan itu tadi. Nah, itu. Itu kadang-kadang argumentasi kayak itu. Ada apa namanya, harus berbekal juga ilmu-ilmu berbantah itu kan, tapi yang harus logis gitu kan. Bila tidak, ya tadi kita dianggapnya kada apa-apanya gitu kan. Ini kada pakai Quran hadis itu tidak ada muncul itu. Quran hadis itu dipahaminya salah dengan cara pemahamannya sendiri. Nah, itu makanya ada pembagian tafsir itu. Ya, ada apa tafsir mengambil daripada asar ya, asarus sahabah, tafsir bil ma'tsur namanya. Jadi tafsir bil ma'tsur itu kita menafsirkan itu harus berdasarkan riwayat dari Nabi, dari sahabat. Kenapa? Karena mereka pelaku Al-Quran itu turun. Jadi mereka lebih tahu, lebih paham tentang ayat-ayat yang turun itu. Mereka tahu asbabun nuzulnya, tahu peristiwanya. Nah, itu ada pasti ada riwayat-riwayat seperti itu. Seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir itu bernuansa tafsir bil ma'tsur itu. Ada tafsir bil ra'i. Nah, dengan akal. Nah, tafsir dengan akal. Tafsir akalnya ada 2. Ada bira'il mahmud, ada bira'il mazmum. Ada dengan akal tapi landasannya ilmu. Ada landasannya pakai ilmu. Ilmu bahasa, ilmu asbabun nuzul,
ilmu munasabah, itu ada. Nah, kalau berdasarkan ilmu-ilmu itu, maka tafsirnya itu mendekati kepada yang benar. Nah, yang birail mazmum ini tafsir hanya akal seorang yang dipakai. Nah, kada pakai ilmu. Tafsir bebas sekandaknya. Kan di Quran salatun daimun. Nah, lalu ditafsirkannya itu tadi. Yang salat sekali untuk seumur itu namanya salat daim namanya. Salat daim. Karena ada di Quran salatun daimun. Nah, jadi salat itu untuk salawasan. Ada maknanya yang benar. Daimun itu ya istiqamah, dawam, mudawamah, sembahyang terus. Itu yang menghasilkan manfaat. Kayak duha itu. Istiqamah, mudawamah, dawam terus saja. Nanti akan kelihatan hasilnya. Qiyamul lail, sembahyang malam teruskan. Itu nama makna yang berdasarkan sunnah. Ada mereka pahami sendiri. Nah, sekali sembahyang tahan salawasan, daim namanya. Salat daim. Ayatnya itu juga salatun daimun. Nah, ini yang mazmum ini. Ini tafsir menyesatkan ini. Dan ini diketujui oleh nang pamoler. Nah, itu. Nang memang kada katuju kada sembahyang kan, pas ini rasuk. Itu ada gurunya pulang menjamin. Nah, itu. Bahkan gurunya itu saking dikaramahkannya itu, jadi mengecup pusar guru itu sama mengecup Hajar Aswad. Gitu. Dan bila kau mengecup itu, dia dijamin masuk surga. Ini si guru. Ada apa ya alirannya tuh? Nauzubillah, itu ada. Ada aja nama empati. Nyaman. Itu kan? Nah, itu. Padahal ibadah seperti sholat yang kita dirikan ini adalah kemaslahatannya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Tuhan yang menyuruh sembahyang, bukan. Untuk kita yang memang perlu sembahyang. Kita perlu Tuhan, gitu kan. Nah, itu. Kita perlu Allah. Nah, di antara keperluan itu apa? Fasta'iz billah. Untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah, supaya kita dilindungi daripada yang akan membinasakan, yang akan mengganggu kita. Kita kan tadi ada musuh tadi. Ada musuh. Ada syaitan, ya. Ada manusia yang sehari-hari kita kada tahu niat-niat orang itu. Orang datang ke rumah nih. Ya. Apa niatnya? Ada tahu. Tapi yang jelas kita sebagai seorang muslim itu mesti menyambut ikramu duyuf. Sebab orang yang datang ke rumah diundang kada diundang, kalau datang ke rumah namanya tamu. Prinsip dasar orang beriman adalah ikramu duyuf, menghormati tamu. Nah, sekarang tamu kita nih, tahulah kita niatnya apa. Apakah justru akan memudaratkan kita atau memberikan manfaat untuk kita? Kita tidak tahu. Nah, lalu kita berlindung kepada Allah. Nang la yadruhu. Nah, itu kan. Masih misalnya wallahu samiun alim. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada segala yang tidak akan ada mudarat kecuali atas izin Allah. Nah, itu. Jadi akan ada mudarat. Silahkan kita ada. Mereka niatnya macam-macam, tapi insya Allah lah, kalau orang itu dekat dengan Allah, Allah pasti lindungi. Nah, akan berlaku itu niat orang itu. Atau datang ke kita ini, orang ini memberi manfaat atau kada, dah tahu kita. Tapi insya Allah ya, kalau tuh orang tuh berusaha untuk menipu kita, misalnya untuk jahat dengan kita, kalau kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah dengan beramal, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melindungi. Mudah bagi Allah. Allah tahu niat orang dari jauh, sudah tahu Allah. Kita tidak tahu, tidak boleh kita menyangka, tidak boleh berprasangka. Ya waspada boleh, ya waspada misalnya dengan tampilannya apa, berjaga-jaga tuh boleh. Tapi kalau kita menuduh orang ini jahat, tidak boleh kita tuh namanya tuh buruk sangka namanya, suuzan. Tetap aja kita baik.
Nah, tapi kita tetap hati-hati gitu kan, bersikap. Lalu kehati-hatian tadi dengan cara berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah. Demikian ketika kita di jalan, kita udah tahu kejadian apa yang terjadi, udah tahu kita. Kalau sudah terjadi, itu qadarullah, itu sudah tertulis dalam ajal kita, dalam ketetapan Allah itu sudah ada. Nah, tapi kita berupaya, berusaha, ya berusaha berlindung kepada Allah. Keluar rumah kita misalnya dengan berlindung kepada Allah. Nah, di jalan hati-hati kita sudah berjalan begitu, terjadi juga, itu namanya qadarullah. Kita berusaha untuk menghindar, terjauh dari itu. Jadi harus ada upaya dan usaha kita selalu untuk mendapatkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya musuh itu tadi berupa syaitan itu sudah pasti, yang mereka akan memasukkan ya rasa-rasa yang tidak baik ke dalam hati-hati manusia, sehingga ada orang yang tega berbuat jahat kepada kita misalnya kan, bahkan itu istilahnya kawan sarantang saruntung jar, teganya ini jar. Kalian tahu kan kita. Nah, itu kan namanya syaitan itu tadi. Nah, maka kalau kita perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan melindungi kita. Tidak akan terjadi itu. Nah, salah satunya maka jangan tinggalkan di antara zikir pagi petang, di antara maksurat itu adalah kita disunahkan membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Nah, itu ketika kita menjelang tidur juga. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surah ini menjelang tidur. Nah, karena tidur itu kondisi kita adingnya mati itu tidur. Makanya bangun tidur itu kan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi tidur itu kondisi kita yang tidak sadar. Artinya diapai orang enggak. Kalau kita udah tahu. Nah, enggak diapai orang. Tapi kalau kita dalam perlindungan Allah, tidak akan ada yang mampu untuk mengganggu kita. Nah, ini pentingnya adalah selain tentu dengan ucapan dan doa-doa ya yang sudah disyariatkan, dicontoh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentu perilaku kita juga. Ya, perbuatan-perbuatan kita, gawean-gawean kita ini, nah jangan sampai mengundang syaitan, ya, mengundang kemarahan orang, mengundang dengki orang, itu hindari. Ya, jadi jangan sampai kita membuat perasaan orang yang tidak baik kepada kita. Jadi dari perilaku kita, makanya hendaklah kita selalu berbuat baik. Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu wal yawmil akhir, ya. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang terucap dari kata mulutnya itu adalah kata-kata baik, kata-kata yang baik. Atau diam aja, tidak usah banyak ngomong gitu kan. Jadi tidak ada alternatif ketiga. Kata-kata yang digambarkan dalam ayat tentang haji itu ya, dan itu sebenarnya bukan berlaku untuk haji saja, untuk kita juga, ya. Apa kata-kata itu? Wala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Jadi kata-kata itu jangan sampai omongan yang rafas, yang fusuk, yang jidal. Ini jidal ini mujadalah nang panderan bawa baklahe nih, mancing orang sarik, itu jidal namanya, ya. Fusuk ini maulah orang sarik juga nih, mencaci orang, menghina orang, merendahkan orang, itu kata-kata fusuk, ya. Dan rafas, omongan pornografi yang kada pantas yang disebut dalam apa namanya untuk umum, untuk am, itu jauhi. Nah, itu berarti hindari itu yang namanya falyaqul khairan. Mun kita baik, pandir baik, apa bagus, tidak mungkin. Seperti yang mungkin yang pernah kita contohkan itu ketika Nabi di Gua Hira,
didatangi malaikat Jibril dengan kondisi kaget gitu kan, demam pulangnya, menggigil, pulang ke rumah, jamiluni selimuti aku gitu kan. Setelah diselimuti, setelah agak tenang, ditanya kenapa, apa yang terjadi, ceritakan peristiwa Gua Hira. Apa kata-kata Bunda Khadijah? Nah, sampian orang baik, suka menolong orang lain, menjaga silaturahim. Ulun yakin nang datang tuh kada mungkin orang kada baik, pasti orang baik. Jangan khawatir, besok kita tanya ahlinya. Pas alu kata Quran kan, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita datangi besok ahli kitab, saudara sepupuku Waraqah bin Naufal. Benar kan yang datang Jibril? Itu cerita Hamka juga. Ada orang berkata kepada Hamka, Buya, ternyata Buya lah di Makkah tuh ada juga pelacur lah. Masa? Kata Buya, unda kakale purnia kenyoyok kadadat ada pelacur. Bah Buya pandir, ulun di Makkah aja tahu ada pelacur, pian ke Amerika. Kenapa? Ujar Hamka, orang itu akan ketemu apa yang dicarinya. Aku ke California kada pencarinya itu kada tamu kok. Ikam ke Makkah pencari itu ada tamu. Paham maksudnya ya? Ini tergantung apa yang dicari. Nah itu. Nah, jadi kalau ingin perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang baik-baik, yang bagus-bagus, maka kita akan terlindungi. Jadi jangan memancing-mancing, toh kan? Artinya toh, nang baik-baik saja. Kalau toh kita kada mancing-mancing, kita baik-baik saja, ada orang yang mau berbuat jahat, Allah akan melindungi. Kita akan Allah pelihara. Seperti itu. Seperti peristiwa Badar, diserang, Allah bela. 1000 lebih pasukan, senjata lengkap, dihadapi oleh Nabi kita dengan 313 orang yang tanpa senjata lengkap, tanpa persiapan. Ternyata Allah lindungi mereka, menang dalam peristiwa itu. Nah ini kan contohnya itu. Jadi mari kita dengan mengamalkan ini, artinya selain dibaca, juga kita lakukan dalam pola kehidupan kita, lakukan yang baik, pemuntungan yang bagus, perilaku yang bagus, insya Allah tidak akan ada yang macam-macam. Kalau tuh ada, Allah yang akan melindungi kita. Ini kajian kita hari ini sehubungan dengan terjemah dan sekilas tafsir Juz Amma yang diawali dari surah An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini hari Senin kita Idul Adha ya. Selamat Idul Adha. Selamat mengamalkan amal ibadah yang terkait dengan Zulhijjah. Di Zulhijjah ini ada wajib bagi mampu, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib bagi mampu haji, sunnah wakaf berkorban. Nah itu sunnah lain adalah takbir, banyak takbir dan tahmid. Nah, yang makruh bagi berkorban, jangan motong kuku dan motong rambut. Rambut aman aja lah, yang dipotong selama hingga 1 sampai penyembelihan, itu makruh. Nah, yang haram di hari Idul Adha plus Ayyamut Tasyrik haram berpuasa. Nah itu. Jadi jangan puasa. Nah puasa sekarang nih bagus nih. Puasa di hari-hari 1 sampai 9 Zulhijjah ini bagus dipuasakan. Nah itu kalau mampu, kalau tidak ya nanti hari Arafahnya itu. Nah ini amal-amal khusus yang ada hanya di bulan Zulhijjah. Maka jangan kita lepaskan. Semua itu kita ambil. Yang mana kita punya masih kemampuan, ada kesempatan ambil, kecuali yang tidak. Nah, kesempatan berkorban, korban. Kadang-kadang punya kesempatan puasa. Nah, Anda puasa takbiran. Mun takbiran para juga. Jadi apa kita? Kada ada kisahnya lagi lah. Locong arahnya dah. Artinya pohonnya kada berbuah, locong. Nauzubillah. Locong lah. Ini perlu terjemah beliau nih. Ini tak pakai penceramah hulu sungai, keluar bahasa hulu sungainya. Locong. Nah, locong itu ya apalah? Hah?
Ya, mandul. Ada oleh Ray. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.